Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Moga-moga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kesehatan lahir batin dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama tentu saya mohon maaf karena saya sudah lama tidak ngimami salat tarawih di sini, entah berapa tahun. Saya lupa cepetnya kayak apa, frekuensinya kayak apa. Saya mohon maaf jika bagi yang muda kurang cepat, bagi yang tua terlalu cepat. Saya mohon maaf, tetapi yang pasti saya ingin tegaskan pada panjenengan, sesungguhnya saya tahu bahwa membaca Al-Quran itu bagusnya sunnahnya tiap ayat berhenti. Itu sunnah. Tapi sunnah untuk yang membaca. Sementara ada sunnah lain, Nabi SAW menganjurkan kalau jadi imam jangan berberat makmum, jangan siksa makmum, jangan pulau solo makmum. Makmum itu ada yang muda, ada yang sepuh, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang longgar, ada yang sibuk. Maka harus cepat atau tidak lambat. Tapi yang saya tahu selama ini imamku enom mesti suwing imami. Kenapa? Cari jati diri bahwa imami itu bergengsi. Tapi nek sing tua itu ya biasa saja. Saya di mana-mana gituin harus saya ingatkan bahwa kalau imami tarawih ojo suwe-suwe, makmumi lho kemerengseng. Bu ikhlas buka, tapi yang jelas kayak suwi-suwi ya kemerengseng. Bayangkan rumah saya baca at-takatsur itu per ayat. Apa penjenengan gak mulet-mulet. Jadi saya tahu bahwa baca Al-Quran itu bagusnya per ayat. Tapi saya juga tahu bahwa memperingan makmum itu sunnah Rasul. Bahkan Nabi SAW pernah marah pada salah seorang sahabat yang imami lama. Dimarahi. Jadi kepada yang muda yang jadi imam itu biasa saja nggih. Biasanya muda itu nek salat dhewe cepet, nek imam suwe. Iku nek sing cek nom-nom, nek sing wis tuwa wis kae biyen ya. Terus nggih biasa. Yang kedua saya salut. Ini malam ke-20 nggih, malam ke-20 bagi yang puasa Ahad. Iya. Bagi yang puasa Sabtu malam ke-21. Tapi jumlah jamaah masih banyak. Tapi walaupun ini berkurang pasti berkurang gitu. Kiri kanan biasanya penuh biasanya sing wis-wis nek minggu pertama tapi ini bagus masih penuh. Salut dan sudah menjaga jarak lagi. Walaupun sebagian ada yang pakai masker, ada yang mboten monggo mawon nek niku terserah kebiasaan masing-masing. Tapi saya mohon maaf kalau penjenengan pas sholat maskernya dilorot titik irunge kudu ketok. Kalau pas gak sholat monggo, tapi nek pas sholat wong madhepe padha, madhep ngulon dadi ndak mungkin lah ngefek ke kiri kanan. Karena Nabi SAW bersabda, kalau kau menghadap Tuhanmu, jangan kau tutup mukamu. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Terus nek sholat itu laki atau perempuan mukanya harus dibuka. Nah ini kira-kira ada jadi pandemi nopo omikron niku ya pakai masker sepantasnya. Tapi waktu sholat dilorot didik supaya hidungnya bisa nyentuh tempat sholat. Salut panjenengan sudah. Moga-moga kita semuanya sehat ini. Hadirin rahimakumullah, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya sangat prihatin. Sudah lama, sudah sejak 20 tahun yang lalu saya sudah
hampir semua ceramah saya dimanapun saya menghimbau, menggelurakan, menggemakan ukhuwah, persaudaraan. Bahkan ketika saya menjadi ketua umum Imam Masjid seluruh Indonesia, saya labeli bahwa Islam adalah Islam ukhuwah, Islam bersaudara, Islam persaudaraan. NU tetap ada, bagus, harus memang, tapi untuk dakwah. Muhammadiyah harus ada untuk dakwah, bukan untuk bertengkar. Di seluruh Indonesia itu ada 70 ormas Islam. Lebih ya, 70 lebih. Nah, sekarang aja lah kita, saya menghimbau masjid ini tidak. Ya, jadi Muhammadiyah atau NU itu oleh orang-orang yang culun, orang-orang yang tidak ngerti, itu tinggi tenger ibadah atau ibadah itu tengeri NU. Nek kunut NU, nek gak kunut Muhammadiyah. Siapa sih yang dia apa itu? Banyak yang tidak kunut, yaitu Muhammadiyah. Di Somalia kunut, itu NU. Kalau Bismillah keras NU, nek Bismillah pelan Muhammadiyah. Di seluruh dunia ini yang Bismillah keras hanya mazhab Syafi'i. 3 mazhab lainnya, penyelenggara sholat di Maroko, di Aljazair, dimanapun tidak ada Bismillah keras. Kenapa saya keras? Karena saya di Indonesia. Walaupun di Indonesia kadang-kadang juga tidak keras, tidak apa-apa. Yang penting sholat. Ojo ngotot perkara Bismillah gak Bismillah tapi gak sholat ya. Nek Sayyidina NU, nek gak Sayyidina Muhammadiyah, prakadat bukan, tidak ada itu. Hanya saya gini, kalau saya itu nek dalam sholat tidak pakai Sayyidina karena Nabi SAW tidak pakai Sayyidina. Kalau di luar sholat saya wajib diri saya pakai Sayyidina karena kita menghormati Nabi SAW. Mau dijambal, nggak enak. Ya. Nek sholat terawih walu Muhammadiyah. Nek 20 NU, dan nek 36 di Madinah itu, di perdesaan Madinah itu ada 36. Di Yaman itu 100 rakaat semalam sampai jam 2 malam. Kira-kira wong kene makmumnya kono paling plenger langsung mulai. Ini artinya apa? Sesungguhnya saya ingin mengatakan pada penjelasan bahwa Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itu luas dan luwes. Banyak pilihan, podo benere. Nah, kurang apa tuh? Ojo terus tinggi tenger NU Muhammadiyah. Engko nek syahadat ngene iki Muhammadiyah. Engko nek ngene NU. Lah nek ngene. Masyaallah. Jadi sungguh buku saya itu sekarang sudah ada 4 jilid. Tiap buku ada 111 masalah fikih kontemporer itu. Berarti ada 444 masalah. Itu saya ingin menunjukkan pada pembaca bahwa Islam itu gini loh, mudah, enak. Ojo digawe angin. Engko malah enek masjid Muhammadiyah, masjid itu harus malu pada Nabi Muhammad SAW. Harus takut pada Allah SWT. Jangan kita mengkotak-kotak umat ini dengan kotak ormas yang terlalu kecil. NU itu terlalu kecil untuk ngadai ibadah umat Islam. Muhammadiyah terlalu kecil untuk ngadai ngotak ibadahnya umat Islam. Gitu, terus penjenengan jangan mau ya di kotak-kotak, jangan mau. Wis iki traweh 8 iki ya NU ya Muhammadiyah. Nggih to niki lek enten NU niku. Nggih itu Muhammadiyah itu. Nggih. Nek PKI ini pasti gak ono. Jadi gitu ya. Jadi saya sangat berharap ibadah ya ibadah, perkara ormas ya ormas untuk berdakwah. Jadi kita harus nyaman bergaul tuh enteng enak gitu. Ini penting sekali menjadi tekanan saya kepada penjenengan semuanya. Jangan sampai kita nanti di padang mahsyar berurusan dengan soal ini. Kita ngotak-ngotak atau dikotak-kotak oleh ormas pada Islam yang diajarkan Nabi itu banyak tawaran. Doa iftitah, nek penjenengan pakai kabirau apa Allah bait? Apa gak doa iftitah? Ngeten nek Allah bait, oh iku Muhammadiyah. Nek kabirau oh NU. Lah doa iftitah itu ada 8 macam. Penjenengan sing iso di situ tok paling. Oh nek Allah bait Muhammadiyah, nek Allah nek kabirau NU. Ndak. Doa sujud, nek subhan rabbil a'la oh Muhammadiyah. Nek subhan rabbil a'la bihamdi NU. Loh,
Doa sujud itu 15 macam. Nek sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bi hauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Apa? PKS. Mboten. Semua ajaran Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bener kabeh. Nanti saya penjelasan silakan tanya mana, saya tunjukkan dasarnya. Buku saya semua gitu kok. Nek sing ini dalil iki, nek sing ngono dalilku. Gitu. Jadi bener kabeh. Gak ono sing salah. Sing gak terawih lho cek bener lho. Bayangkan 8 bener 20 bener, gak terawih cek bener. Nek gak salat gak bener, tapi nek gak salat terawih gak apa-apa. Sing gak bener sing tukaran perkara jumlah rakaat. Nah, itu gak bener. Oh niki yang ketiga. Yang keempat, sebelum saya memberi, sekarang pertanyaan aja, silakan kalau ada yang bertanya. Nek kalau kita sholat witir dengan saksama dan dalam tempo yang siapa ngomong gak, langsung sesingkat-singkatnya. Ada yang bertanya? Monggo. Enten mikir mau mboten atau tanpa mik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya masalah untuk sahnya sholat kita harus tahu rukun sholat. Rukun di atas itu. Harus bisa melaksanakan ya. Niat, berdiri, takbir dan seterusnya. Kemudian saya mendengar ceramah, tapi kita juga harus acapnya kita harus lakukan. Terutama berpakaian. Kadang-kadang kita pakai baju kaos. Ada tulisan macam-macam. Itu bagaimana itu sholatnya? Kalau dihubungkan dengan hukum syar'i, wajib, sunnah, makruh, mubah itu termasuk ke dalam mana? Itu aja. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini yang mudah biasanya. Yang mudah nek salat kaosan atau cekak nang nggih hukum nggih sujud celengane ketok. Yang guri kan ten celengane kena diselempiti dhuwit. Terus enek tulisannya. Hukumnya bagaimana? Memang tidak ada dalilnya. Nabi juga tidak bersabda nek salat ojo gawe kaos mboten. Tapi para ulama sepakat bahwa itu hukumnya makruh, dibenci, tidak disukai. Memang tidak berdosa, tapi tidak disukai. Masa kita senang? Hukum tidak disukai. Ya. Terus kalau sholat usahakan kalau bisa baju polos. Nek gak iso batik sing gak enek gambarnya reno-reno. Engko enek gambarnya I love you. Waduh kayak kacau itu. Sing maca sing ngakui maca kan gak enak. Terus saat niki niku mukenane nggih macam-macam lho nggih. Mbiyen niku zaman cilik kula putih tok. Polos. Nek yang Arab niku ireng tok. Pakaian untuk sholat dan pakaian untuk pergi memang sama mereka. Nah Indonesia saiki enek tren warna-warni mboten napa-napa. Asal tidak ada tulisannya dan tentu batiknya tidak batik neko-neko ngoten mawon. Nggih ngoten nggih? Ada lagi. Oh, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini mengenai perbedaan yang terjadi Nggih. di Indonesia khususnya saja. Iya. Mengenai penetapan 1 Ramadan kemudian 1 Syawal. Sampai dengan saat ini kan masih belum bisa seperti disatukan. Sehingga ormas-ormas itu berbasis besar ya dan menetapkan sendiri. Pertanyaannya, kita dari orang yang beriman kita dibacakan untuk taat kepada Allah dan Rasul, maupun Nabi hukum dan pemimpin. Apakah peran pemimpin di Indonesia ini tidak bisa berperan sehingga perbedaan ini masih terjadi terus sampai mungkin sampai 20 zaman, sehingga tapi ada di sebuah negara yang bisa disatukan. Mohon Baik. Dulu kompak, dulu bersatu, tidak ada benceng-cueng itu tidak ada. Ya akhir-akhir ini aja kemudian beda-beda. Itu pertama karena pemerintah kurang berwibawa. Mohon maaf, tidak usah ada yang tersinggung pihak pemerintahnya. Kurang berwibawa, buktinya kurang bisa mengendalikan yang
Waktu zaman Pak Harto kan walaupun ada kan jarang sekali, dan karena dibujuk di lobi, dan sekarang dibiarkan. Yang kedua, terlalu berwibawanya pimpinan ormas. Dalam hal ini mohon maaf, jangan ada yang tersinggung Muhammadiyah. Saya pernah melobi kok Muhammadiyah. Masjid, waktu masjid itu kan teman saya, teman akrab sekali. Saya lobi. Gini singkat, ente kenapa sih? Ayo disamakan lah. Saya ceritakan karena saya agak ngerti falak. Loh aku loh tanda tangan dong gitu. Dia bilang gitu. Ya bahasa Indonesia tapi saya itu hanya tanda tangan, yang ngerti kan mereka. Ya saya sebagai orang yang tidak ngerti falak saya tanda tangan. Akhirnya saya juga bicara dengan teman-teman saya dari Muhammadiyah yang ahli falak. Memang ya gini Pak, masalahnya itu Muhammadiyah itu punya keputusan satu-satunya di dunia. Ya, bukan di Indonesia saja, satu-satunya di dunia bahwa tanggal 1 Hijriah itu dimulai dari kalau dalam hitungan bulan sudah di atas ufuk, garis antara bumi langit itu dianggap ada garis ya. Kalau bulan sudah muncul di situ namanya wujudul qamar, itu sudah tanggal. Sementara di seluruh dunia bahkan zaman Nabi pun tidak. Ini yang ketika saya dialog dengan teman Muhammadiyah itu, Muhammadiyah tidak bisa menjawab apakah Nabi SAW pernah tanggal 1 seperti sekarang ini? Tidak pernah. Tapi sekali lagi saya sebagai orang yang ngerti falaknya, saya hargai. Tapi mestinya dulu ormas-ormas itu ada hanya hakul ikhbar, hak memberitahu, bukan hakul isbat, bukan hak menetapkan. Nah ini harus berjalan. Bagaimana dialognya? Ya sebenarnya saya mengusulkan bagaimana kalau NU menurunkan standarnya, jangan di atas 3 derajat, Muhammadiyah menaikkan harus di atas 2,5 derajat. Sebenarnya paling bagus itu persis banget itu bagus itu, tidak usah merukyah, tapi yang penting standarnya asal sudah 2,5 derajat berarti sudah bisa dilihat. Nah kemarin itu sebenarnya saya kan punya komunitas falak, ahli falak. Tapi komunitas saja, masyarakat ahli falak, kami sudah sepakat bahwa puasanya hari Sabtu. Mengapa? Karena Jumat sore itu posisi hilal sudah 2,9 derajat, hampir 3 derajat. Nah kok Mabim, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura itu menetapkan standarnya sebelumnya 2,5, kemarin ditetapkan 3 derajat. Nah jelalah Jelalah 101 tempat ru'yah itu, tempat melihat itu tidak ada yang bisa melihat. Nah, ngalah kalau boleh hitung berapapun, tapi kalau tidak bisa melihat, maka sesuai hadis kita harus sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Apalagi nek poso mesti antara sing dhisik karo sing keri mesti pilih sing keri. Wong saya kemarin hari Sabtu, hari pertama puasa bagi Muhammadiyah itu saya bisiki orang mereka ya, sampean poso mboten. Jadi wong Muhammadiyah pun ada yang banyak yang tidak puasa. Itu cerdas itu. Milih sing guri itu cerdas. Mosok milih sing ngarep. Lagi kok nek riyo, nek sing ngarep milih sing ngarep mesti. Tapi alhamdulillah nanti hari raya sama, bareng persis tanggal 1 Syawal. Saya tanggal 1 Syawal kan? Mosok agak tanggal 1 Syawal. Nah kebetulan dalam hitung-hitungan saya tanggal 1 Syawal itu hari Senin, tanggal 2 Mei insya Allah kompak. Tidak mungkin Muhammadiyah molor atau maju itu susah itu. Mungkin juga Muhammadiyah maju hari Ahad mungkin juga, tapi hitung-hitungan tidak mungkin, belum bisa. Nah NU tidak mungkin molor meneh. Ya molor meneh kini milih Senin aja. Gitu ya. Masih ada waktu 3 menit silakan. Kalau ada ya, masih ada yang buka. Lagi ada, ya monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Orang ini sudah meninggal. Nggih. Atau pernah menyakiti orang ini sudah meninggal. Nggih, bagus. Kalau kita punya hutang dan belum kita sahur, orang yang meninggal mungkin hatinya alhamdulillah, mungkin. Tapi secara syar'i penjenengan cari ahli warisnya kalau ada. Ini utang saya, ahli waris yang paling terdekat atau anaknya atau istrinya kalau
kalau memang masih ada. Oh, enggak ada, sudah pergi semua, sudah mati semua misalnya. Janganlah mau mati kabeh misalnya. Panjenengan yang untuk nyawa tadi sedekahkan atas nama almarhum. Kalau muslim, kalau non muslim ya enggak. Kalau non muslim kita enggak boleh. Ya biarkan aja di kayak wong monggo mawon. Nah, kalau kita punya kesalahan menyakiti orang, orangnya sudah meninggal, doakan, mohonkan ampun. Maka saya sering berdoa itu, Rabbi firli wali walidayya wali ashabil huquqil wajibat alayya. Ya Allah, ampuni saya dan ampuni orang tua saya dan orang-orang yang saya punya kesalahan pada dia. Nek mboten nggih Rabbi firli wa jami'il mu'minin wal mu'minat pun kabeh mukmin wal mukminat. Tapi nek sing disalahin itu jelas wonge nggih panjenengan sebut namanya berkali-kali, sekiranya kira-kira doa panjenengan lebih banyak daripada kesalahan panjenengan. Nggih, ngoten nggih? Terakhir wau pundi wau? Nggih, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah mazhab. Oke. Jadi kita apakah harus memang memilih mazhab tertentu? Kalau seandainya kita berada di negara lain yang beda mazhab dengan kita, ternyata memang tata cara ibadahnya itu ada perbedaan di mazhab yang biasanya kita ikuti. Apakah kita di negara tersebut mengikuti mazhab tersebut? Apakah kita harus apa tetap pakai mazhab kita? Baik. Kalau studi sekolah ketika saya di Al Azhar dulu, pertama ditanya mazhab. Seleksinya berdasarkan mazhab. Jadi kalau waktu saya tanya mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Nanti ujiannya pakai mazhab Syafi'i. Nanti mazhab Maliki pakai Maliki. Itu kalau sekolah. Kalau tidak sekolah, sebenarnya kewajiban bermazhab itu tidak ada. Zaman belum ada mazhab kan tidak ada. Tapi para ulama menetapkan bagi orang awam baiknya bermazhab karena untuk tidak bermazhab itu harus alim, harus ngerti banyak. Terus kalaupun tidak bermazhab harus ngerti. Artinya kita misalnya nih, saya ketika berada di negara yang bermazhab Hambali, saya karena alhamdulillah saya tahu sudah puluhan tahun saya mempelajari perbandingan mazhab itu, saya menyesuaikan dengan mereka supaya tidak ada ya gesekan, supaya mereka tidak tersinggung. Karena tidak semua orang Arab sudah ngerti agama, tidak semua orang Arab ngerti agama. Maka ketika saya masuk masjid di masjid mazhab Maliki, maka kalau sudah ada jamaah saya tidak jamaah, karena bagi mereka haram berjamaah di luar imam yang tetap. Ini mazhab Maliki, kita punya mazhab Syafi'i membuat. Artinya apa? Artinya sesungguhnya lah kalau kita ngerti mazhab itu ikut banyak mazhab bagus, asal ngerti dan mantep nih deh. Tapi nek nggak ngerti gak usah kakean pola. Opo jarine yang ada di situ. Percayalah bahwa semua mazhab itu benar. Yang berpendapat kunut tidak kunut tarawih piro itu, tarawih kebetulan 20 semua sih. Tarawih 8 itu hanya di Indonesia memang. Atau pernah dilihat, saya lihat 8, tapi ternyata yang tarawih TKI juga, orang Indonesia juga. Jadi tarawih memang di seluruh dunia ini saya pernah tarawih itu memang 20 semua. 4 mazhab ini 20 semua. Nah, ketika saya tanya Pak Amin Rais ketika saya undang ke Al-Akbar itu, Prof, kan Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah tarawihnya 20. Kenapa Muhammadiyah tarawihnya ada 8? Apa kata Pak Amin Rais? Itu kan kreasi arek-arek aja gitu. Kreasinya arek-arek katanya, itu jawaban guyon tapi ini ada dalilnya. Yang 8 ada dalilnya, jangan dikira tidak ada dalilnya. Yang 20 juga ada dalilnya. Yang tidak terawih itu ada dalilnya. Loh, Syiah kan tidak ada terawih, di Syiah itu tidak ada terawih. Ada dalilnya juga. Terus nggak usah ngetet, nggak usah ngotot ya, nggak usah bengkerengan, nyantai saja. Oke, gitu gitu. Sambung gitu. Mari kita nikmati sholat witir dengan saksama dan dalam tempo yang. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.